Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Julianto dari Prodi Pendidikan Ekonomi. Di sini saya akan mempresentasikan tugas UTS Ekonomi Pendidikan. 1. Jelaskan yang melatar belakangi munculnya pemikiran ekonomi pendidikan. Pembangunan ekonomi di suatu negara memang sudah menjadi sebuah keharusan yang tidak bisa ditinggalkan atau dikesampingkan, karena pada hakikatnya kesejahteraan yang didambakan oleh suatu bangsa pada umumnya terlihat dari perekonomiannya yang ada dan dijalankan di negara tersebut. Apabila perekonomian suatu negara baik atau bahkan sangat baik, maka bisa dikatakan penduduk di negara tersebut sudah bisa merasakan kesejahteraan yang dicita-citakan. Apabila sebaiknya, dengan kata lain, perekonomian suatu negara buruk, tidak baik, maka penduduk yang ada di negara tersebut sangat jauh dari kesejahteraan yang mereka inginkan. Pembangunan ekonomi dalam suatu negara tidak bisa lepas dari pemikiran ekonomi. Adanya pemikiran ekonomi karena permasalahan ekonomi yang muncul di masyarakat. Tapi dalam perjalanan sejarah, suatu pemikiran ekonomi akan menghadapi situasi di mana pemikiran tersebut tidak dapat digunakan untuk menjelaskan suatu fenomena kebenaran mutlak dan memiliki kelengkapan mutlak dalam menjelaskan fenomena ekonomi. 2. Jelaskan mengapa pendidikan dikatakan sebagai investasi jangka panjang SDM. Pertama, pendidikan adalah alat untuk perkembangan ekonomi dan bukan sekedar pertumbuhan ekonomi. Pada praksis manajemen pendidikan modern, salah satu dari 5 fungsi pendidikan adalah fungsi teknis ekonomis baik pada tataran individual hingga tataran global. Fungsi teknis ekonomi menunjuk pada kontribusi pendidikan untuk perkembangan ekonomi. Misalnya, pendidikan dapat membantu siswa untuk mendapatkan pengetahuan dan keterampilan yang diperlukan untuk hidup dan berkompetisi dalam ekonomi yang kompetitif. Secara umum terbukti bahwa semakin berpendidikan seseorang, maka tingkat pendapatannya semakin baik. Hal ini dimungkinkan karena orang yang berpendidikan lebih produktif bila dibandingkan dengan yang tidak berpendidikan. Produktivitas seseorang tersebut dikarenakan dimilikinya keterampilan teknis yang diperoleh dari pendidikan. Oleh karena itu, salah satu tujuan yang harus dicapai oleh pendidikan adalah mengembangkan keterampilan hidup. Sumber daya manusia yang berpendidikan akan menjadi modal utama pembangunan nasional, terutama untuk perkembangan ekonomi. Semakin banyak orang yang berpendidikan, maka semakin mudah bagi suatu negara untuk membangun bangsanya. Hal ini dikarenakan telah dikuasainya keterampilan, ilmu pengetahuan, dan teknologi oleh sumber daya manusia, sehingga pemerintah lebih mudah dalam menggerakkan ekonomi sumber daya alam manusia. 3. Berikanlah gambaran pendapat saudara mengenai pasar tenaga kerja terdidik di Indonesia. Dalam rangka untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja dari perusahaan, maka pasar tenaga kerja ini dirasakan bisa memberikan jalan keluar bagi perusahaan untuk memenuhinya. Dengan demikian, tidak terkesan hanya pencari kerja yang mendapat keuntungan dari adanya pasar ini. Untuk menciptakan kondisi yang sinergi antara kedua belah pihak, yakni antara penjual dan pembeli tenaga kerja, maka diperlukan kerjasama yang baik antar semua pihak yang terkait, yaitu penjual tenaga kerja, pembeli tenaga kerja, dan pemerintah. Berbedanya upah yang diterima pekerjaan perempuan di bidang pertanian ini berkaitan dengan lapangan usaha pertanian adalah lapangan usaha dengan sistem tradisional dan maskulin yang sangat tergantung pada fisik pekerja. Dengan adanya anggapan laki-laki memiliki fisik yang lebih kuat dibandingkan perempuan, pekerja laki-laki mendapatkan upah yang lebih tinggi pada sektor ini. Karena adanya harapan produktivitas dan performa pekerja laki-laki lebih menguntungkan produksi pertanian. Selain itu, pandangan patriarki bahwa perempuan adalah pencarian nafkah tambahan dalam keluarga membuat mereka mendapatkan tunjangan yang lebih rendah dan kesempatan promosi jabatan yang lebih kecil. Segregasi pekerjaan berdasarkan gender yang masih sering terjadi di pasar tenaga kerja Indonesia juga menyebabkan kesenjangan upah antar gender. Dalam teori institusi dan segmentasi pasar, institusi di pasar tenaga kerja akan mendiskriminasikan perempuan di mana sebagian besar mereka cenderung ditempatkan bekerja di sektor informal daripada sektor formal. Ternyata tingginya kesenjangan upah antar gender di sektor pertanian juga disebabkan karena adanya segmentasi tersebut. Itu saja yang bisa saya sampaikan tentang jawaban ekonomi pendidikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq walhidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.